Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Materinya sudah dibaca ya. Oke, di gambar yang sudah Bapak kirim. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya pada contoh soal tersebut? Di sana kan dituliskan bahwa misalkan alfa dan beta akar persamaan 2x kuadrat tambah 5x kurangi 6 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta. Oke ya, pada video sebelumnya sudah dibahas tentang rumus jumlah akar-akar dengan rumus hasil kali akar-akar ya. Nah, itu nanti kepake sekali. Oke, langsung aja kita ke jawaban. Oke, yang pertama harus kita lakukan, kita tulis dulu ya. Ini persamaan kuadratnya ini kan 2x kuadrat ditambah 5x kurangi 6 sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat di sini, kita kasih ciri dulu aja ya. Tadi kan ini sudah ketahui, kalian tahu ya, ini bahwa A-nya itu berapa ini? 2 gitu kan ya. Tulis dulu ini B-nya berapa? B-nya 5. Nah, sekarang C-nya berapa? Negatif 6. Itu udah kalian paham ya, bisa ya. Kita lanjut. Nah, sekarang seperti yang kalian tahu pada video sebelumnya bahwa ada rumus jumlah akar-akar dan rumus hasil kali akar-akar ya. Nah, jadi persamaan kuadrat ini juga dia mempunyai rumus jumlah akar-akar ya. Kita tulis dulu aja gini ya. Kita tulis ini kan misalkan alfa dan beta akar persamaan alfa dan beta akar-akar dari persamaan kuadrat ini ya. Nah, berarti ini punya rumus jumlah akar-akarnya. Kalau kita jumlahkan alfa dengan beta, kita jumlahkan. Tadi rumusnya apa? Di video sebelumnya ya. Nah, di video sebelumnya rumusnya adalah min B per A. Supaya gampang gini ya. Alfa tambah beta sama dengan min B per A. Alfa kali beta sama dengan C per A. Jadi kalau supaya gampang dihafalnya, min baca gitu ya. Min baca alfa plus beta, alfa kali beta gitu ya. Min baca. Berarti min baca min B per A ya. B-nya berapa? 5. A-nya berapa? 2. Oke. Terus satu lagi, alfa kali beta sama dengan C per A. Ya, lihat kan? Min baca gitu kan ya. Nah, C-nya berapa? Negatif 6. A-nya berapa? 2. Nah, ini bisa dibagi ya. Negatif 6 bagi 2, negatif 3. Nah, ini kita simpan dulu. Ini hasilnya ini, dan perkalian hasilnya yang ini ya, negatif 3. Ini belum ke jawaban, belum selesai ya. Karena yang ditanyakan adalah tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta. Oke ya. Nah, ini 1 per alfa itu artinya dia itu x1 ya. Kita tulis di sini. Sudah ke atas sedikit ya. Nah, ini ya. Jadi x1-nya itu adalah 1 per alfa. Ya. Kemudian akar yang kedua x2-nya yaitu 1 per beta. Itu ya, kita akan menyusun persamaan kuadrat yang baru. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, kalau kedua buah akar ini si x1 dan x2 ini kita jumlahkan, x1 kita jumlahkan dengan x2. Nah, itu akan menghasilkan min B per A. Tuh ya. Oh, maaf. Bukan min B, ini udah ya, min B per A. Maksudnya gini ya, x1 tambah x2 gini ya. X1-nya 1 per alfa. Kita tulis dulu ya, ini ya. X1-nya 1 per alfa. Dari sini ya. 1 per alfa ditambah x2-nya 1 per beta. 1 per beta. Ini ya maksudnya ya. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ini pecahan ya, hati-hati ya. Oke. Kalau di sini kalau pecahan ditambah dengan pecahan lagi, hati-hati, penyebutnya harus sama. Bagaimana supaya sama? Gini caranya. Penyebutnya harus sama, yang di bawah ini ya, harus sama ya. Kita kalikan aja bawahnya, alfa kali beta itu kan alfa kali beta gini ya, alfa beta ya. Kemudian kali silang. Nah, kali silang ke sini. 1 kali beta, dia jadi beta kan. Tambah. Nah, ini kan alfa kali 1 ya, alfa itu ya. Nah, kalau kita tulis di sini kan beta tambah alfa sama aja kan, seperti alfa tambah beta karena dia berlaku sifat komutatif, boleh dibolak-balik ya. Dibagi alfa kali beta berarti alfa beta gitu ya. Nah,
Ini untuk X1 ditambah X2 nya. Alfa tambah beta per alfa kali beta. Sekarang kita masukkan aja. Ini alfa tambah beta sudah ada kan? Ini alfa tambah beta. Berapa jawabannya? 5/2. Kita tulis di sini 5/2. 5/2 dibagi per gitu ya. Nah, alfa kali beta udah ada. Alfa kali beta berapa? -3. Oke, -3. Nah, sekarang 5/2 dibagi -3. Ini mudah sekali ya. Ini tinggal atas kali bawah, bawah ini kali atas. Nah, berarti jawabannya ini adalah 5/2 tinggal kali -3 aja, -6. Nah, gini ya. Jadi jawabannya adalah -5/6 untuk yang X1 tambah X2. Maaf ya, belum jawaban ya. Ini baru penjumlahan kedua buah akar itu ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Sekarang kalau X1 nya kita kalikan dengan X2. X1 kali X2. X1 nya 1 per alfa dikali X2 nya 1 per beta. Oke. Nah, sekarang kita kalikan 1 kali 1 1 alfa kali beta alfa beta itu ya. Nah, sekarang alfa kali beta itu kan udah ada ini ya. Alfa kali beta berapa? -3. Nah, berarti tinggal 1 per alfa kali betanya adalah -3 itu ya. Nah, jadi untuk yang keduanya adalah bisa kita tulis dengan -1/3 itu ya. Nah, sekarang sudah kita dapatkan X1 kali X2 nya -5/6 ya. Kemudian X1 tambah X2 -5/6 dan X1 kali X2 nya adalah -1/3. Baru kita mulai menyusun persamaan kuadrat yang baru. Oke, cara menyusun persamaan kuadrat yang baru adalah ini rumusnya ya. X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 kali X, kemudian ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0, seperti pada video-video sebelumnya ya, yang sudah Bapak bahas tentang menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Itu kan Bapak bilang bahwa si B itu kan hasil penjumlahan, kalau C itu kan hasil perkalian. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang X1 ini udah diketahui ya. Kita tulis dulu aja. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2. Yang mana? X1 tambah X2. Oh, yang ini ya. -5/6. Kita tulis -5/6. Terus lagi X-nya. Tambah X1 kali X2. Kita lihat. X1. Oh, mohon maaf ini ya belum ada angka satunya nih. Nah, ini ya. Ini X1 kali X2 hasilnya -1/3. -1/3 sama dengan 0. Oke. X kuadrat ini negatif ketemu negatif ya, perkalian negatif berarti jadi +/6 di ini X ya, ditambah maaf. Langsung aja positif, maaf ya, langsung aja ini ya. Positif kali negatif, -1/3 sama dengan 0. Oke, itu. Nah, kemudian ini jawabannya sudah sampai sini sebetulnya ya. Tetapi biasanya dalam soal pilihan ganda nggak langsung seperti ini ya. Biasanya dia oh saya udah jauh seperti tapi di pilihan ganda nggak ada. Nah, ini bisa dirubah. Misalkan ini ya, kita ubah si pecahan ini supaya tidak ada pecahannya ya. Nah, bisa kita kalikan supaya hilang 6 itu dengan 3 ini penyebutnya supaya hilang. Bisa kita kali dengan 6 ya, 6 dan 3 kita kalikan dengan 6. Oke, kalau kita kali dengan 6, X kuadrat kali 6 jadi 6X, udah ke atas ya, X kuadrat kali 6, 6X kuadrat ditambah 5/6X kali 6. Nah, tinggal 6 bagi 6 habis ya, 1 kali 5, 5X, 6 bagi 3, 2 kali 1, 2 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Jadi inilah persamaan kuadrat yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.